semua menjadi berbahaya, berhati-hati untuk tidak lengah itu adalah kuncinya. Halo pendengar Efek Pecandu, kembali lagi bersama saya bernama Hafiz Urbana. Hari ini aku ingin bercerita mengenai temanku dulu saat di bangku perkuliahan. Temanku memiliki hobi bercerita panjang lebar mengenai apa yang dia senangi. Dan hal yang paling disenangi oleh temanku tersebut merupakan membicarakan orang lain. Terutama membicarakan orang yang tidak sepahaman dengan pola pikirnya. Temanku sangat suka menyalahkan ataupun melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Seperti orang yang tidak ingin disalahkan ataupun yang tidak ingin kalah dari orang lain. Walaupun pada akhirnya dia mengetuai sebuah geng yang berisikan 5 orang, kerjaan dari geng tersebut tak lain hanyalah mencari orang-orang yang dapat membantu dalam perkuliahan mereka. Simpelnya mencari tumbal yang bisa diperintah oleh geng tersebut. Salah satu trik yang mereka gunakan adalah kecantikan untuk mendekati si pintar. Sudah bisa ditebak agar mendapat contekan. Setelah mendapatkan contekan dan melupakan bantuan dari si pintar setelah ujian selesai. Di dalam perkuliahan ataupun di masa SMA, orang-orang seperti ini banyak terjadi maupun dijumpai. Kelakuan seperti ini merupakan salah satu konsep yang akan kita bahas hari ini, yaitu Machiavellianism. Machiavellianism merupakan seseorang dengan kecenderungan memiliki sifat manipulatif dan licik dalam mencapai tujuan pribadi. Orang yang memiliki sifat ini cenderung menggunakan strategi dan teknik cerdik untuk memanipulasi orang lain tanpa memperhatikan norma sosial ataupun kesejahteraan orang lain. Pada dasarnya, orang yang memiliki sifat kecenderungan Machiavellianisme ini sifatnya egois dan tidak memiliki perasaan terhadap orang lain. Memandang manusia bagaikan memandang sebuah alat yang harus dimanfaatkan. Orang dengan kecenderungan Machiavellism atau Machiavellianisme tidak peduli dengan pendapat orang lain. Yang dia pedulikan hanyalah sebuah keegoisan dan keinginannya. Sebelum kita membahas lebih tentang konsep Machiavellianisme hari ini, kita akan membahas dulu sejarah dari konsep ini. Sejarah konsep ini berawal dari pandangan politik dan moral yang didistribusikan atau dicetuskan oleh Niccolò Machiavelli. Niccolò Machiavelli merupakan seorang filsuf dan politikus Italia pada abad ke-16. Istilah ini juga digunakan dalam konteks psikologi untuk merujuk pada dimensi pribadi yang melibatkan sifat manipulatif, kecerdikan dalam berintrik, dan berorientasi yang kuat dalam mencapai tujuan pribadi. Pandangan ini juga pernah diceritakan dalam sebuah karya sastra yang berjudul Macbeth, dibuat oleh William Shakespeare, seorang penulis terkenal dari abad ke-16 juga. Karya sastra Macbeth menjadi sebuah inspirasi dari seorang karakter di anime Sumatsu no Valkyrie yang bernama Jack the Ripper. Karakter fiksi yang kita bahas di dalam anime merupakan karakter fiksi yang merepretasikan konsep Machiavellianisme yang akan kita bahas kali ini. Jack the Ripper terinspirasi dari perkataan William Shakespeare tentang sebuah ungkapan "The labor we delight in basic pain". The labor we delight in the basic pain memiliki arti kerja keras yang menggembirakan sanggup menyembuhkan luka. Ini memiliki pesan kenikmatan yang didapat suatu hal yang salah akan berakhir buruk, seperti halnya juga yang digambarkan dalam cerita Macbeth karya William Shakespeare. Kerja keras yang menggembirakan sanggup menyembuhkan luka. Kerja keras yang menggembirakan dimaksud oleh William Shakespeare dalam karyanya adalah mengambil hak orang lain untuk kesenangan pribadi. Yang merepretasikan sanggup menyembuhkan luka adalah hak yang kita ambil menyembuhkan luka akibat kerja keras. Kata selanjutnya merepretasikan sanggup menyembuhkan luka adalah hak orang lain yang kita ambil dapat menyembuhkan luka akibat kerja keras mengambil hak orang lain. Kata selanjutnya merepretasikan sanggup menyembuhkan luka adalah hak yang kita ambil dapat menyembuhkan luka akibat kerja keras kita mengambil hak orang lain.
Hal itu juga yang direpresentasikan oleh karakter fiksi Jack the Ripper. Tentu saja ini di kehidupan nyata sangatlah tidak disarankan untuk digunakan. Di dalam cerita anime untuk memenangkan kembali kita akan membahas karakter fiksi Jack the Ripper atau Jack the Ripper. Di dalam cerita anime untuk memenangkan pertarungan dalam melawan seorang manusia setengah dewa yang bernama Hercules, Jack the Ripper melakukan cara intrik untuk mengelabui Hercules dengan cara membohonginya berkali-kali. Walaupun pada akhirnya Hercules menyadari kebohongan Jack the Ripper, namun manipulasi yang dilakukan oleh Jack the Ripper dapat memanipulasi pemahaman Hercules sebelum ia menyadarinya, dan juga menipu semua orang yang menonton pertempuran mereka berdua. Pertempuran antara Hercules dan Jack the Ripper dilakukan antara hidup dan mati. Karena Jack the Ripper menginginkan kemenangan dalam pertarungan tersebut dengan cara apapun. Sehingga dia melakukan penipuan dan manipulasi yang cukup besar agar dapat membuat banyak orang terkejut akibat kelakuannya. Walaupun pada akhirnya Jack the Ripper memenangkan pertarungan dengan cara berbohong dan merugikan pihak lawan, Hercules, namun semua orang yang menonton pertarungan antara mereka berdua justru memberikan rasa hormat kepada Hercules sebagai korban dari Jack the Ripper. Akibatnya, walaupun Hercules mengalami kekalahan, tetapi Hercules mendapat rasa hormat dari seluruh orang yang menonton pertarungannya dengan Jack the Ripper. Ada pemahaman yang sangat baik ditunjukkan oleh Hercules kepada sang penonton ataupun kita yang menonton anime tersebut. Cara curang yang dilakukan oleh Jack the Ripper kepada Hercules tidak mampu membuat Hercules menyimpan dendam kepada Jack the Ripper. Biasanya orang-orang yang memiliki kecenderungan sifat seperti konsep Machiavellianisme yang kita bahas kali ini, Hercules justru menunjukkan sifat seperti layaknya seorang dewa kepada Jack the Ripper yang mencintai pengikut-pengikutnya. Dari situ kita bisa melihat betapa bijaksananya sifat Hercules di anime tersebut. Berbeda halnya dengan Jack the Ripper yang seperti seorang penjahat ulung. Namun, orang-orang yang memiliki sifat Jack the Ripper banyak sekali di luaran sana. Orang-orang yang memiliki kecenderungan sifat seperti konsep Machiavellianisme yang kita bahas kali ini, seperti beberapa contoh seorang karyawan yang menjatuhkan karyawan lain hanya untuk mendapatkan jabatan, ataupun seorang jabatan yang memamerkan kekayaannya akan hasil korupsi, ataupun seorang tetangga yang sering membicarakan buruk tetangganya akibat iri dan dengki. Semua itu hanya akan menimbulkan rasa senang sementara bagi sang pemanipulatif atau sang penipu. Karena pada akhirnya Machiavellianisme akan menghancurkan di kemudian hari pada sang pemanipulator. Sehingga kita sebagai orang yang memahami konsep ini haruslah cukup berhati-hati terhadap orang yang memiliki keegoisan seperti konsep Machiavellianisme. Menjawabkannya terhadap kehidupan kita sehari-hari, namun tetap saja jangan pernah berhenti berbuat baik walaupun banyak orang jahat yang ada di sekeliling kita. Seperti kasus temanku dan juga Jack the Ripper yang kita bahas kali ini. Tetap belajar lebih baik seperti Hercules dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita Efek Pecandu sampai akhir. Jangan lupa kunjungi semua sosial media yang kami miliki. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.